Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini kita tetap diberinya kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama yaitu dalam kegiatan rutin kita ini. Kedua kali salawat dan salam marilah kita sama-sama mengirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu jemaah yang hadir pada kali ini, ibu ahli bait keluarga yang berbahagia. Di sini kami menyampaikan yaitu tentang kewajiban mendidik anak dalam ajaran Islam. Pendidikan terhadap anak adalah sebuah keharusan bagi kita karena anak adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita diharuskan untuk mendidik dan memberikan pendidikan kepada anak tersebut. Pendidikan orang tua kepada seorang anak di keluarga dalam pembentukan etika dan juga totalitas di dalam lingkungan keluarga sebagai pengasuh untuk memenuhi kebutuhan anak dalam kebutuhan ekonomi. Jadi dalam mendidik anak itu juga kita sama-sama mengondisikan ekonomi kita juga, ibu-ibu. Selain kebutuhan ekonomi, orang tua juga memiliki peran penting pada aspek pendidikan yaitu moral dan pengetahuan spiritual anak. Anak adalah titipan dan juga sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai orang tua berhak mendidik sebaik mungkin, menjadikan anak kita anak yang soleh ataupun soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan juga anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam agama Islam dianjurkan untuk mendidik seorang anak spiritualnya terbentuk seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi Luqman itu mengajarkan kepada anaknya jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Jadi kita mengajarkan anak kita itu tidak boleh menduakan Allah. Istilahnya percayanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kecil kita mendidiknya, bagaimana cara mendidik supaya dia mengingat Allah? Mungkin dia terlahir dia ke dunia langsung kita iqamatkan atau kita azankan. Nah, supaya dia mengingat, istilahnya sudah mendengarkan kata-kata kalimat Allah Subhanahu wa taala. Selain dari upaya mendidik, maka harus dibarengi juga dengan usaha dalam bentuk doa. Jadi kita membesarkan anak itu, ibu jangan memberi makan saja, jangan memberi pakaian saja, jangan memberi mainan saja, tapi kita juga berdoa untuk anak kita, semoga ia kelak menjadi anak yang baik, anak yang soleh ataupun soleha. Karena doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Doa adalah bentuk pengharapan dan penyerahan seorang hamba kepada Sang Khalik. Jadi kita berdoa itu menyerahkan kepada Allah. Allah lah yang segala mempunyai urusan. Karena Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha mengetahui. Maka dari itu kita sebagai ibu-ibu ini membesarkan anak kita, mendidik anak kita barengi juga dengan doa supaya anak kita tersebut menjadilah anak yang baik, anak yang berguna ataupun anak yang soleh ataupun soleha. Ada 3 hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua, sebagaimana dalam hadis yang dijelaskan, kullu mauludi yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwadanihi aw yunassaranihi
aw yumajjasanihi, yang artinya setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu suci. Anak kita itu lahir tidak ada membawa noda, dia adalah dalam keadaan suci. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi kah dia, Nasrani kah dia, ataupun Majusi. Maksudnya kita yang membuat baiknya ibu-ibu. Anak itu suci, kita lahirkan tidak ada membawa noda, tidak ada membawa dosa. Jika anak kita ingin kita jadikan anak yang baik, tentulah kita yang mendidiknya dari kecil itu baik. Bagaimana yang dalam Al-Quran tadi, Luqman mengajarkan anaknya dari dia kecil itu janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena yang menyekutukan itu adalah perbuatan yang zalim. Yang pertama, hak kita mendidik anak yaitu memberi nama yang baik atau mendapatkan anak kita itu nama yang baik. Karena nama merupakan doa dan harapan ingin menjadi seseorang yang baik kelak. Yaitu kalau nama anak itu sudah baik, Allah akan memberikan kebaikan juga, karena nama itu ada berkahnya. Jadi kalau nama anak kita tidak kita pilih, mungkin Bu, asal-asalan, yang mungkin bisa jadi berpengaruh dalam kehidupannya karena namanya itu kurang baik. Yang kedua yaitu mengajarkannya Al-Quran ketika sudah dia besar. Jadi wajib bagi kita ibu-ibu, bagi anak-anak kita yang masih kecil, yang mungkin kita hanya selalu melafazkan kalimat-kalimat Allah saja. Tetapi setelah dia besar, kita wajib memberikan pelajaran Al-Quran kepadanya. Bagaimana kalau orang tuanya tidak pandai mengaji? Itu bisa kita serahkan mungkin kepada guru mengaji, atau kita sekolahkan dia ke sekolah yang penuh agamanya. Itu caranya kita mendidik anak kalau sudah besar. Orang tua wajib memberikan pelajaran tentang cara membaca Al-Quran dan tentang apa yang dikandung di dalam Al-Quran. Istilahnya kalau dia tahu membaca saja tentu tidak sempurna, dan kita barengi dia dipelajarinya kandungan Al-Quran tersebut. Tentu dia belajarnya tidak bisa sembarangan. Mungkin zaman sekarang kita mengantar anak ke pondok pesantren. Jadi anak-anak yang di pondok itu diajarkan membacanya sekaligus mempelajari kandungan isi Al-Quran tersebut. Yang ketiga yaitu hak kita dalam mendidik anak, yaitu menikahkannya jika sudah menemukan pasangannya. Jadi kalau anak kita sudah besar, kalau sudah menemukan dia pasangannya, kita tidak bisa melarangnya, dan kita harus mendukung ataupun kita harus membantunya untuk bersegera nikah. Karena rupanya dalam hak kita hanya seperti itu, mengajarkannya mengaji, mempelajarinya Al-Quran. Terus kalau dia sudah besar, layak dia istilahnya udah dapat pasangan, ya kita nikahkan. Karena menikahkan anak itu kewajiban kita. Jadi kalau ada anak kita sudah ada pasangannya Bu, tidak boleh kita melarangnya kalau memang dia sudah wajar juga menikah. Karena itu kewajiban seorang orang tua. Menikahkan anak itu, orang tua harus membantu anaknya jika membutuhkan bantuan untuk pelaksanaan pernikahannya tersebut. Orang tua tidak boleh mempersulitnya agar anak tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Kalau anak ini memang agak rawan ya Bu ya, apalagi kami punya anak gadis. Kalau anak lajang mungkin kalau ada kemaksiatan masih terlindungi, belum terlalu kita yang dituju. Tapi kalau punya anak gadis itu kalau dapat kemaksiatan, kita semua keluarga itu merasa malu. Jadi sebelum anak kita terjerumus ke maksiatan tersebut, kalau sudah ada jodohnya ataupun pasangan untuknya yang sesuai mungkin rasanya dia, ya kita sama-sama aja mendukung dan kita sama-sama membantu pelaksanaannya. Itu kewajiban sebagai orang tua kepada anak, yaitu 3 tadi. Yang pertama memberi nama yang baik, yang kedua mengajarkan Al-Quran ketika dia sudah besar, dan yang ketiga menikahkannya jika dia sudah menemukan pasangannya.
Itu peran orang tua, yaitu hak orang tua kepada anaknya. Jika orang tua menginginkan kebahagiaan untuk anaknya, maka kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan akhirat, bukan hanya memberikan kesenangan di dunia ini. Intinya kalau kita menyekolahkan anak di pondok karena kita sayang, nggak boleh karena sayang nanti nggak berjumpa, nanti kita makan enak dia entah makan apa, itu nggak boleh ibu. Berarti kita nggak sayang, karena sesungguhnya kebahagiaan kita itu di akhirat, bukan di dunia ini. Kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan di akhirat, ya kita tentu memenuhi pendidikan yang diajarkan agama kita. Mungkin itu saja ibu-ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan, dan berterima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi